Hari ini saya khusus mengundang Andi Muhammad Akbar berkaitan dengan COVID-19 yang saat ini sedang sudah merebak di Indonesia. Di Indonesia gitu. Oke, Bro Andi, saya panggil Bro ya? Iya, panggil aja Bro. Oke, panggil jangan Bro. asal jangan sister ya. Siap. Kalau malam sister. Jangan. Bahaya itu, ya kan? Oke, gini. Mungkin dikenalkan dulu Bro Andi ini dari mana, aktivitasnya apa gitu. Aktivitasnya. Heeh. Oke, sahabat podcast Klimis. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Akbar. Sehari-hari pekerjaannya sebagai aktivis kemanusiaan. Kebetulan kerja di Lembaga Kemanusiaan Global, yaitu di Aksi Cepat Tanggap cabang Kalimantan Timur. Saat ini memang lagi menekuni dunia kemanusiaan dan terkait dengan aksi-aksi kita di lapangan untuk penanganan hal-hal kejadian untuk kasus-kasus kemanusiaan seperti itu, Bro Ulin. Oke. Udah berapa lama? Kalau di ACT itu sendiri ya jalan sekitar 1,5 tahun ya. Sebelumnya kan kalau kita aksi-aksi kemanusiaan juga itu bukan hanya di lembaga kemanusiaan yang sudah bersertifikasi saja kan, tetapi banyak sekali aksi-aksi kemanusiaan itu kita lakukan di organisasi juga, baik itu skalanya sekolah, kemudian skalanya kampus seperti itu. Oke, seperti itu. Aktivis kemanusiaan, pegiat sosial kemanusiaan. Gimana nih Bro terkait Apa itu Bro? coronavirus yang saat ini? Corona ya. Udah. Corona yang lagi viral ini ya. Iya, viral, bandel banget nih. Dan menghentikan segala aktivitas manusia ya. Benar. Wah, jadi kalau corona itu sendiri memang mungkin teman-teman sahabat podcast Klimis itu sendiri sudah tahu kan, bahwasanya virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 ini memang berasal dari negara Tiongkok ya, China ya, yang memang wilayahnya di provinsi Wuhan. Kita sama-sama tahu memang COVID-19 ini memang penyebarannya ini agak masif Bro. Jadi dia memang berawal dari virus yang terkontaminasi oleh hewan yang kita sama-sama ketahui juga hewan tersebut kelelawar, kemudian terkontaminasi dengan manusia, akhirnya manusia dengan cepat merebak ke seluruh dunia, termasuk sekarang di Indonesia nih. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu update dari BNPB Satgas terkait dengan COVID-19 yang ada di Indonesia itu sekitar 1.159 yang positif terkena atau terpapar virus COVID-19, dan wilayah penyebarannya pun sangat masif sekali. Kita sama-sama tahu juga kalau yang saat ini kan yang paling parah itu kan di DKI Jakarta ya. Benar. Zona merah, kemudian ada Jabar, kemudian ada Banten, ada Jawa Timur. Nah, provinsi-provinsi ini yang sampai sekarang sangat berbahaya ketika kita melakukan perjalanan. Kalau di DKI Jakarta itu ada sekitar 559 yang positif dengan jumlah ODP sekitar 3.000-an, 2.000-an, PDP-nya sekitar 1.000-an orang. Nah, bisa dibayangkan kalau kita sama-sama tidak mencegah secara bersama-sama, bisa dibayangkan ini Indonesia bahkan bisa seperti Italia, digadang-gadang, bahkan bisa melebihi Italia dengan jumlah penduduk di Indonesia dengan sekitar 270 juta. Sedangkan di Italia jumlah penduduknya nggak sampai 30 juta. Dalam waktu 20 hari bisa menyebar dengan masif, akhirnya tingkat presentasi kematiannya itu sangat tinggi Bro Ulil. Jadi kalau di Italia itu sendiri update kematian sekitar 4.000, bahkan melebihi Cina yang penyebar virus itu. Nah kayak gitu sih. Kalau ini aksi penanganan di lapangan kayak apa sih teman-teman lembaga ini? Kalau aksi penanganan COVID-19 di Indonesia itu sendiri, jadi sama-sama kita lihat ya, bahkan di media sosial, media TV, kemudian sosial media lah, lembaga-lembaga itu berbondong-bondong untuk bekerja sama bagaimana melakukan penanganan. Nah,
penanganan yang seperti apa? Pertama kita tuh melakukan himbauan sih seperti biasanya sih bro. Ke masyarakat ya. Iya, ya sebenarnya mohon maaf ya kalau masyarakat Indonesia itu sebenarnya agak-agak susah gampang diberitahu. Berbeda kulturnya dengan masyarakat Jepang atau Korea yang ketika pemerintahnya melakukan himbauan, masyarakat atau warganya itu langsung mengikuti himbauan tersebut. Nah, kalau di Indonesia kan beda kan bro? Iya. Ya kan beda. Kamu lihat aja sendiri di medsos kan, Jakarta kena COVID, zona merah, semuanya diliburkan. Nggak tahu apa benar atau hoax ini ya. Tiba-tiba seluruh warga Jakarta itu berbondong-bondong melakukan apa namanya liburan ke puncak Bogor. Nah, sampai sekarang Bogor juga masuk zona merah. Nah, bisa dibayangkan gimana itu bro. Jadi kita ini lembaga ini termasuk ACT, Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Timur juga ingin menghimbau kepada masyarakat nih, jangan sampai kita menyesal di belakangan karena gejala-gejala orang terkena COVID-19 itu tidak terlepas dari kayak misalnya sakit tenggorokan, kemudian batuk-batuk, pilek, bahkan ada orang yang sehat itu seketika dites ternyata dia positif COVID-19. Nah, bisa jadi kita nih yang berdua misalnya jangan boro-boro, jangan lah ya. Jangan. Ini ambil contoh aja jangan, sahabat ya. podcast Klimis ya. Bisa jadi kalau kita yang kena positif terus kita ketemu keluarga, teman dan lain sebagainya, bisa dibayangkan saat keluarga itu satu teman kita itu bisa jadi PDP. Nah, bisa dibayangkan ya kan. Nah, makanya ya kita menghimbau juga ke teman-teman stay di rumah aja lah. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan dulu di luar kita lakukan di rumah aja dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti sahabat podcast Klimis ini ya kan. Bro Ulin membuat inisiatif podcast untuk mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 ya kan bro, gimana itu bro? Ya, kayak gitu lah. Salah satu dampak Gitu work salah from home satu ya. 7 hari gabut gitu ya. Gabut. Apalagi kalau diperpanjang tuh sampai berapa bro? Dengar ini. Belum tahu sih, tapi kayaknya bakal diperpanjang deh. Nah, itu dia. Jadi penanganannya seperti itu. Kalau untuk lembaga-lembaga, pertama kita melakukan pembuatan secara massal ya. Kita pembuatan hand sanitizer, ada dompet duafa, kemudian rumah zakat, kemudian aksi cepat tanggap, ACT. Kemudian juga kita sedang membuat program body chamber. Jadi body chamber itu nanti jadi semacam ruangan kotak gitu. Jadi nanti di dalam ruangan itu ada pemantik atau ada kipas yang menyemburkan disinfektan seperti itu. Jadi nanti harapannya itu body chamber itu kita tempatkan di tempat-tempat umum. Karena memang kan pemerintah saat ini memang tidak melakukan lockdown ya, tidak melakukan lockdown. Terlepas lockdown atau tidak lockdown ya, harapannya ya semoga semuanya sehat. Jadi kita bersinergi dengan pemerintah, kita bisa ambil contoh lah dengan Vietnam atau Korea Selatan. Jadi setiap tempat-tempat umum itu ada body chambernya bro, kayak gitu. Jadi mengantisipasi untuk penyebaran COVID-19 seperti itu sih. Ya kayak gitulah sahabat podcast Klimis. Ya kita buat seperti itulah. Yang penting bermanfaat dan bisa memperkecil gerak virus COVID-19 ini. Karena yang kita lawan ini adalah virus yang kita tidak melihatnya, ibarat tak kasat mata. Iya, ibarat kita kelihatan cuy, melawan jin lah seperti itu. Kalau jin masih terasa. Iya, kalau jin ini dia, kalau musuhnya ini berat-berat juga. Seperti itulah. Ini penanganan COVID khususnya di Kaltim ya. Ini kan sudah Kaltim ya. gencar pada masing-masing kepala daerah ya sudah Betul mengeluarkan statement, mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi intensitas untuk bertemu, berkumpul gitu. Kalau misalkan benar-benar terjadi lockdown gitu ya, total nih ya, total akan ada para ojol-ojol yang kehilangan mata pencaharian, kemudian warung-warung juga warteg segala macam, boleh kantin.
kira-kira di satu sisi pemerintah ingin Tidak menghambat, memutus penyebaran corona. Oke. Di sisi lain, salah satu cara utama itu adalah melockdown total kotanya. Oke. Kira-kira gimana nih langkah pemerintah ketika nanti di lockdown untuk menanggung warganya? Ini berat juga ya pertanyaannya bro ya. Apalagi kita ini dari segi apa? dari segi apa dulu? lembaga. Dari segi lembaga ya. Kira-kira lembaga nanggapinya gimana nanti ketika action apa yang akan dilakukan? Sebenarnya gini bro, ada pro kontra yang tidak bisa dihindari ketika pemerintah itu mengambil kebijakan lockdown atau tidak lockdown. Oke. Ya kan? Kita ambil yang pertama yang tidak lockdown dulu. Ketika pemerintah mengambil kebijakan seperti sekarang ya bro ya, ketika pemerintah tidak mengambil kebijakan lockdown total secara total, maka dampak yang akan terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur itu sendiri, apalagi Kaltim ini kan salah satu penyangga ibu kota ya, ibu kota ya bro ya. Iya. Ibu kota ya, penajam ya ibu kota ya. Gak tahu jadi apa enggak ini. Gak tahu jadi apa enggak ini, yang penting ada aja dirinya pindah ya bro ya. Nah itu akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan akan berdampak juga terkait dengan penyebaran masifnya virus ini. Jadi kalau kita tidak lockdown itu kan otomatis semua pintu memasuki gerbang wilayah Indonesia itu kan semuanya Masih terbuka. tetap terbuka, bandara, kemudian pelabuhan, tempat-tempat umum lainnya, akhirnya semuanya terjaga. Nah, akibatnya apa? Virus itu makin masif dan kesediaan peralatan kita juga tidak banyak ya. Belum memadai. Ya tidak banyak dan tidak memadai bro. Oke. Dan sama tahu kemarin juga baru dapat bantuan dari Cina kan, ada sekitar 40.000 APD dan tes cepat ya positif. Nah dampaknya itu kalau di lockdown maka penyebaran virusnya makin masif. Nah dampak yang ketika pemerintah melockdown total, maka Indonesia harus menyiapkan ketersediaan pangan bagi warganya ketika melakukan masa karantina total di seluruh Indonesia dengan jumlah populasi 270 juta masyarakat. Bisa dibayangkan pemerintah harus mengcover nih bro, beras-beras di setiap rumah harus terpenuhi. Nah bisa dibayangkan ketika kalau pemerintah tidak menyiapkan pangan, kemudian tidak menyiapkan kebutuhan pokok yang lainnya, ya nggak tahu itu bisa jadi kayak mana tuh warga negara Indonesia. Kelaparan tuh pasti bro. Sedangkan warga-warga sekarang kan banyak yang menggantungkan kebutuhannya melalui pekerjaan harian. Seperti itu kan. Ada yang buruh bangunan, ojek, kemudian jualan. Nggak bisa dibayangkan tuh bro, warung tutup, ojek nggak ngojek, terus pekerja bangunan nggak ada borongan tuh tiap hari kan, ya kan? Libur. Nah bisa dibayangkan tuh gimana mereka dapat pendapatan. Nah itu makanya ada sisi positif dan sisi negatifnya juga. Nah makanya juga harapannya juga pemerintah ini juga bisa mengkaji lah ya, benar-benar untuk masyarakatnya ini. Terlepas kita melockdown, ada yang pingin lockdown, ada yang tidak pingin lockdown. Kalau ditanya Akbar ini kepingin lockdown atau tidak lockdown? Apa jawabannya? Kepinginnya sih lockdown. Lockdown. Tapi pemerintah harus menyiapkan jangka waktunya nih. Misalnya seminggu atau 2 minggu sebelum lockdown, ketersediaan pangan, ketersediaan air, ketersediaan energi itu harus terpenuhi. Oke. Nah, jadi semuanya pemerintah yang mengcover. Jadi kita di rumah mengikuti himbauan pemerintah dan kita juga memutus rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, Ada sudah yang di cover pemerintah. apa itu? Kredit. Loh iya, Kredit itu ya. kredit Tapi ternyata aku per tanya 1 tapi tahun. itu kan statementnya pemerintah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya.
4 hari yang lalu. Nah kebetulan saya punya teman di bekerja di bank juga. Katanya belum ada tuh. Jadi cicilan. Jadi kalau kamu punya cicilan motor, teman-teman ya bayar dulu lah ya. Jangan ditunda dulu ya. Kasihan juga nih, ya kan? Ya mungkin kan sen pemerintah mungkin nanti turunannya surat-suratnya belum nyampe ke masing-masing daerah. Iya. Harapannya sih ya kepingin ini ya. emang gitu. Oke. Biar masyarakat bisa terbantu gitu sedikit. Oke. Siap. Gitu sih. Apalagi nih bro? Update terbaru Di Kaltim. Update terbaru nih ya di Kaltim baru setengah jam yang lalu, bahwasannya di Kaltim itu sudah sekitar berapa tuh? 17 ya? 17 bro, 17 kemarin 11 tambah sekarang 6 positif. Peta penyebarannya itu Balikpapan 12, kemudian Kutim 1, Kubar 1, kemudian Kukar 1, Samarinda ada sekitar 3 atau 4, sisanya Pokap yang lainnya. Nah itu sih. Oke. Kalau dari teman-teman ACT nih, ini lebih untuk program ya. Oke. Program mengenai COVID ini mana sih yang disasar? Apakah garda terdepan tim medis atau dampak coronanya ini? Setelah dampak corona kan nanti berarti di masyarakat, teman-teman ojol warteg yang mulai berkurang nih, roda perekonomian melambat. Oke. Jadi kalau dari ACT sendiri itu sasarannya apa sih ya? Yang pasti sasaran kita ya seperti teman-teman lembaga kemanusiaan lainnya juga ya. Jadi sasarannya itu adalah pejuang di garis terdepan untuk melawan COVID-19 itu siapa lagi kalau bukan tim dokter, medis berarti. Dokter, perawat, dan lainnya lah. Jadi memang bisa dibayangkan kan kalau dokter dan perawat itu ketika dia sudah bertugas untuk menangani COVID itu berarti dia termasuk PDP juga, kontak langsung. Ya, kontak langsung dengan pasien yang positif COVID-19. Jadi ketika dia melakukan kontak langsung, otomatis ada sekitar persentase 80% itu bisa terjangkit positif juga petugas medisnya. Nah kalau di area CT itu kita ya seperti biasa teman-teman juga. Jadi kita membantu keluarga yang bertugas dengan memberikan bantuan sembako, kemudian juga kita membantu tim medis ini dalam memperjuangkan menangani COVID-19 ini dengan membantu dengan alat-alat pelindung diri yang sama-sama kita ketahui juga kan APD saat ini susah banget kan. Bahkan di Balikpapan saja hanya menerima 2000 APD. Dan kalau saya dapat informasi dari Dinkesnya Balikpapan, per hari itu tim medis butuh pergantian APD per 8 jam itu 1 kali. Bisa dibayangkan kalau 24 jam terus nanganin COVID, nah itu kali sebulan berapa APD yang diperlukan. Benar. Total ada berapa rumah sakit yang ada di Balikpapan ya kan, itu 2000 APD. Nah itu kalau 1 bulan kayaknya nggak cukup tuh APD. Makanya kita sama-sama menggalang donasi untuk membelikan keperluan APD. Jadi biar tim-tim medis yang berjuang melawan COVID-19 ini juga bisa nyaman juga melakukan aksinya, melakukan tugasnya sebagai dokter, perawat ya sama-sama kita mengcover mereka, kemudian kita cover keluarganya, bantuin sembako dan lain sebagainya. Seperti itu sih bro. Oke. Cukup menarik dan ya ini menjadi kewaspadaan kita bareng-bareng sih terkait. Iya harus waspada ini, kalau nggak waspada bisa berapi nanti. Ya benar. Dan kita harus sadar diri bahwasanya ini saatnya kaum perubahan menjadi pahlawan di Indonesia. Yang dulunya kaum rebahan itu dibully-bully ya. Yes. Sekarang kaum rebahan diharapkan menjadi sosok pahlawan ya. Betul sekali, luar biasa ya. Jadi kaum rebahan stay di rumah aja ya untuk jadi pahlawan. Jadi pahlawan itu tidak berat, cukup di rumah aja ya kan. aku pernah ketemu satu meme di Instagram gini. 2 foto gitu ya. Yang foto atas itu mengenai para pahlawan, para pejuang yang megang senjata, yang megang bambu. Ya. Terus yang bawah ini megang apa tuh? Yang bawah ini fotonya lagi rebahan, mainan HP segala macam. Pokoknya rebahan gitu. Dan ini captionnya mereka
sama-sama pahlawan dalam satu luar gambar ini. biasa sekali ya. Jadi cukup di rumah aja sudah Menjadi masuk, pahlawan. sudah masuk kategori pahlawan. Jadi kalau dulu itu ada pahlawan nasional, pahlawan revolusi, terus kalau di abad 22 sekarang ini kaum rebahan disebut pahlawan apa nih bro? Nggak ya belum tahu ya ini. Pahlawan apa ya cocoknya? Pahlawan apa ini? Itulah pokoknya pahlawan apa ya namanya bagusnya, pahlawan COVID atau gimana lah, terserah lah nanti netizen yang Ya. mengerucutkan nama apa yang pantas untuk pahlawan rebahan ini ya. Oke, terakhir Terakhir. tips dan himbauan mengingat Balikpapan secara umum Kaltim ya Kaltim ya. positif. Bertambah 6. Ya. Himbauannya ya, jadi seluruh masyarakat Kalimantan Timur terkhusus yang daerah-daerah yang sudah terpapar virus COVID-19 ini ya, harapannya seluruh warga juga mengikuti instruksi pusat, kemudian mengikuti himbauan pemerintah Kota Balikpapan khususnya. Kebetulan kita tinggal di Kota Balikpapan untuk stay di rumah aja dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting ya, jangan dilakukan di luar. Yang mengumpulkan masyarakat atau warga yang banyak ya hindari dulu. Nah, jadi jangan sampai kita menyesal kemudian hari ketika kita sudah terpapar nanti COVID-19, akhirnya jauh dari keluarga, kemudian tidak bisa bertemu keluarga, sanak saudara. Ya rajin-rajin terus, rajin-rajin mencuci tangan sesuai anjuran, kemudian rajin-rajin juga mengkonsumsi buah, vitamin untuk menjaga imunitas tubuh. Karena virus ini bisa dibilang bisa menyerang siapapun orangnya. Jadi tidak melihat kamu tua, anak kecil, kemudian dewasa atau seperti apa, Sehat atau enggak? iya seperti itu. Jadi ketika imunitas kita lagi lemah, maka di situ pintu virus itu akan masuk dengan gampangnya. Jadi ya perbanyak makan buah, vitamin, dan kalau bisa di rumah juga sambil makan vitamin, buah, konsumsi yang buah-buahan yang bervitamin, kemudian olahraganya juga teratur. Jadi nggak makan aja kemudian ada kalori juga yang dibakar, jadi tubuh tetap fit seperti itu bro. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Bro Lil hadir sudah di sini ya. Sudah Mantap sharing. sekali nih podcastnya nih ya. Semoga Luar biasa. tetap bisa menjalankan sebagai aktivis kemanusiaan Oke. khusus untuk penanganan COVID-19. Betul ya. Oke. Doakan kita semuanya sehat walafiat Amin. dan kita bertemu bisa ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi seperti dulu lah ya. Iya Bro, benar. ya. Aduh, kangen juga kita ngopi-ngopi nih Iya. di luar, ya kan? Ngopi-ngopi ya mulai gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman, harapannya konten ini bisa sedikit membuat kita lebih paham mengenai kondisi yang terjadi tentang COVID-19, dan kita harus mengontrol penggunaan sosial media untuk mengetahui informasi tentang COVID-19. Harapannya biar kita nggak ikut panik dengan situasi dan kondisi yang ada, tapi kita tetap waspada seperti itu. Semoga kita tetap optimis biar Indonesia bisa lekas pulih, lekas terbebas dari COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, halo, halo. Oh gini ya. Oke. Selesai.